ansori wa jilaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komariah beserta keluarga besar dari almarhum dan almarhumah Bapak Haji Muhsin dan Ibu Hajah Jaya Rogaya. Mudah-mudahan dengan kuburnya kita di sini, kuburnya beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan segala-galanya. Juga yang sangat saya hormati segenap para pengurus intinya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Pimpinan-pimpinan majelis taklim yang hadir, alhamdulillah dari Miftahul Huda bisa hadir kembali ya Bu. Kemarin beliau kagak off karena ada sesuatu termasuk keluarganya, mertuanya meninggal. Dan juga yang sangat saya hormati Ibu Ketua RT, ibu-ibu, para sesepuh yang disepuh-sepuhin di sini, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, dan juga tak lupa kepada koordinator yakin untuk Al-Mustafa, yaitu Ibu Rubiah, yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sampai saat ini kita sudah diberikan kesempatan di tanggal 2 daripada bulan Jumadil Awal. Kalau orang Jawa bilang Jumadil Ula, Jumadil Awal. Alhamdulillah kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Sesaat, cuma beberapa jam, kita hadir duduk bersama dalam rangka bersilaturahmi sekaligus bertalabul ilmi. Mudah-mudahan harapan kita Allah selalu menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang hadir, sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kitab Naswaibul Ibad ya, yang sudah diterjemahkan di sini, bahwasannya diinfo kita ini ngaji tinggal beberapa kali saja. Kalau dihitung bulan pas pemilihan Februari kan tanggal 14 kita hitung ya, pemilihan dari mulai pilpres sampai ke wakil rakyat tanggal 14. Itu Ibu Maretnya tanggal 12 sudah berpuasa. Cepat
banget ya, cepet banget gitu. Terus kita kejar kan guru-guru ngaji jangan absen, gitu ya. Hari Kamis kejar, hari Kamis jangan sampai absen. Pengen ngaji lagi, bisa malam Jumat kejar lagi, gitu. Ya memang harus begitu, ya. Kita harus betul-betul ibu yang namanya ibadah teh seperti itu. Bahkan ibu dalam hadis jelaskan nikmat di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita dianjurin, diperintah itu kejar, semangat. Ya kalau lagi nyari dunia jangan ingat mati. Maksudnya terus kita semangat, jangan sampai ingat sama mati, biar semangat gitu. Terus cari juga akhiratmu, ya, seolah-olah kamu mati besok. Nah kalau nyari akhirat jangan lagi mikirin dunia, gitu. Nanti akhirnya gak fokus, gak busuk. Nah ibu sekarang kira-kira masih mikirin dunia nggak? Nanya gue udah ada. Ya kan saya nanya dulu. Ya sekarang kira-kira ibu masih mikirin dunia? Ya Allah Bu, saya kalau dapat serang ya di tempat yang kita dapat rezeki. Ya Allah, itu ibu udah manggil yang namanya Imam Mahdi. Sholawat terus ibu, ya. Sholawatan terus ibu. Nah kita, ayo masih kejar-kejar. Dunia. Emang sih ibu kita hidup di dunia, ya. Butuh tapi kita niatin untuk akhirat. Yuk di sini ibu pelajarannya. Ya. Halaman 85. Coba ibu buka halaman 85. Halaman 85 terus makalah ke-54. Ya, mayatnya gitu enggak? Udah, ada tandanya. Ditandain yang pada punya mah. Dilepit entah kali Ada di rumah gitu. Ya, kalau ada di rumah berarti ya sama juga bohong, nggak dibawa ya. Dibawa aja, ibu nggak berat ini. Ini ibu ini gimana? Nggak dibawa juga. Tasnya udah gede-gede gitu, bawa apaan itu? Ya, dibawa tuh rumah. Pokoknya apalagi kalau bulanan nggak dibawa ya. Andaikan misalnya nanti nggak pelajaran ini, ibu udah dapat pahala bawahnya, gitu. Sekarang dapat pahala bawah, dapat pahala lihat, ya bu ya, dapat pahala pengamalannya, insya Allah. Ayo, udah mulai. Itu kemana? Belum ada. Rahim. Udah enak ini mampu udah diterjemahin, ya. Qila al-ibar datu firqah wa anuha halqahu waraq. Di sini ibu dijelasin malihat taqwa wariquhal jannah. Ya, sekali lagi. Qilal ibadatu firqah. Kalau ditulisin firqatu wa anuha al-khalwatu wa raqsu malihat taqwa wariquhal jannah. Di sini dikatakan bahwa ibadah itu bagaikan pabrik. Pabrik itu tempat produksi, tempat bikin, tempat membuat. Kalau pabrik anak di mana, Bu? Jadi suruh itu pabrik anak ya. Pabrik, tempat mengelola, tempat membuat. Itu ibadah. Ya Bu ya. Terus kemudian adapun tokonya, tempat pemasarannya, tempat menjualnya itu adalah berholwah. Artinya kita memasarkan apa namanya kalau kita bagian pemasaran? Kayak sales gitu. Marketingnya kita harus rajin-rajin bicara. Ya harus rajin-rajin ngomong, harus rajin-rajin tinta, gitu loh Bu. Ya kalau ini kan karena berurusan dengan pabrik, ya pabrik. Terus untuk penjualannya itu toko. Di dalam toko itu ya kita harus bisa apa namanya ngomongnya. Karena kalau nggak bisa ngomongnya ibu, kalau kita nggak rajin ibadahnya, ya Bu ya, ini kita bakalan jadi rugi, orang dagang juga.
Kalau kita nggak promosiin terus, diem baik, menang baik, gitu ya. Udah itu dagangan nggak bakalan laku. Kadang-kadang yang nggak bagus aja Bu, kalau promosinya kuat, apalagi kalau dibumbuin sedikit agak bohong-bohong, tapi kita nggak boleh bohong Bu, ya. Harus. Kan modalnya, modalnya itu apa Bu? Takwa. Takwa. Ya. Sedangkan keuntungannya adalah surga, Bu. Kalau orang yang takwa, ini udah dijamin loh oleh Allah. Orang yang takut kepada Allah, mengerjakan selalu perintahnya. Ya, ada orang, nggak ada orang, karena kita yakin Allah itu kita sampai di lubang semut pun Allah tahu. Perbuatan sekecil apapun yang baik yang buruknya Allah Maha tahu. Makanya dijamin orang-orang yang takwa di hadapan Allah. Dijaminnya apa Ibu? Ibu lihat dalam surat At-Tolak. Ya, di situ dijelaskan dijaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau takwa, dia bersolawat terus memohon kepada Allah, curhat kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Tahu kalau ibu-ibu punya kesulitan, punya masalah apa enggak? Lalu saya punya, jujur saya punya kesulitan. Kadang-kadang permasalahan susah banget ya untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kalau kitanya takwa kepada Allah, ya itu Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang pertama. Yang kedua, warizquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua akan diberikan rezeki dari mana aja yang kita enggak sangka-sangka. Asal kitanya yakin gitu loh. Ini kadang-kadang kan habis berdoa dikabul apa enggak ya? Nah, kalau saya ke sono misalnya nih mau nagih utang, kalau dapat, kalau enggak, gitu. Jadi kita harus yakin Ibu. Bismillah. Nah kalau udah yakin Ibu, kita serahkan wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Maka akan dicukupkan. Gitu. Ya Bu, ya kalau kita bersandarlah, jangan kepada yang punya jabatan, orang kaya, jangan. Sandaran yang paling kuat itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula. Banyak serahkan semuanya kepada Allah Ibu. Asal kita yakin nih, endingnya keuntungannya itu surga. Makanya hati-hati, saya pernah sampaikan Bu, tolong. Banyak sekali orang yang ahli ibadah, ahli sodako itu dilempar ke neraka. Padahal rajin sodakohnya dia Bu, karena nawaitunya tadi gitu, diperbaiki niatnya. Ngaji juga perbaiki niatnya. Ya, semata-mata mencari ridha Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa nanti bertemu dengan Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah tadi, ya, jadilah kita dapat keuntungan yang namanya surga. Ingat, orang yang takut kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takut akan diberikan jalan keluar setiap ada masalah, ada persoalan, ada problem dalam kehidupan Ibu, termasuk rumah tangga. Berkhotbah, malam bangun ngomong sama Allah. Kalau sama manusia bicara kadang-kadang bisa ya, bisa enggak. Kalau sama manusia. Tapi kalau untuk meminta pendapat enggak masalah. Yang penting Ibu harus tahu dengan siapa kita bicara. Jangan saya bilang orang, apalagi kalau udah masuk di dalam 100. Waduh, udah berat. Apalagi pakai kalimat bodoh nananda. Ya. Jadi orang itu kan kadang-kadang tanya-tanya, akhirnya daripada timbul suudzon. Karena Ibu bikin statusnya seperti itu. Oke.
Pergunakan ya HP-nya sebaik-baiknya ya, sayang. Jangan dipakai untuk hal-hal yang mudarat. Ya, jangan sampai. HP gunakan yang sebaik-baiknya. Kalau mau ada grup yang baik-baik ibu, ya, yang tidak baiknya jangan dimasukin ke grup. Ya, itu jadinya. Ya, insya Allah ibu kalau kita ibadahnya lillahi ta'ala, kita akan mendapatkan keuntungan ibu yang sangat besar. Ditempatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makalah ke-54. Jadi ibadah itu diperlukan pabriknya. Ya Bu, tempat penjualannya ini tergantung kita nih, dari mulut kitanya sampai ke hati kita. Ini yang dimaksud seperti itu. Ya, dan itu. Paham? Ya, jadi kita harus banyak terbuka mulut kita kepada Allah. Ya sama ketika kita dagang juga, kalau kita promosinya bagus, ya bicaranya kita enak dengan orang, insya Allah. Nah di utang juga kalau kita nggak marah-marah Bu, insya Allah. Ya, Agus nih kata kalau kami kata dalam ada punya utang, tergantung kitanya. Oh ibu belum ada toh. Ya, kalau belum ada ibu kira-kira kapan? Nah, itu kadang-kadang pakai status ya. Pakai status. Kenapa ibu? Saya sering katakan ya Bu ya, saya pernah katakan, tolong deh dimanfaatin. Ibu maaf banget Bu. Nih sampai ada yang nanya gini, kalau kita mau posting kalau kita habis masak makanan terus siap di meja makan gitu, enak-enak kan gitu ya Bu ya. Itu boleh nggak? Jangan. Kecuali bagi yang dagang boleh. Misalnya nih, ibu dagang gitu. Misalnya nih, dagang apa gitu loh Bu. Ibu posting ya, ayo gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mah enak gitu. Nggak masalah Bu. Tapi kalau ibu posting setiap habis masak makanan ya kali kalau yang lain-lain kadang-kadang ngasih jempol ya. Hebat gitu. Tapi saudara kita ini bukan ada Bu. Ya, itu katanya kucing ya, empok, makan enak-enak, kita mah nggak pernah kebagian. Betul Bu? Padahal cuma di mangkok-mangkok doang kan itu ibu. Iya, ya jangan. Kalau jangan Bu, jangan. Tapi kalau dagang boleh. Ibu maksudnya mempromosikan. Nah, ada lagi ibu jalan-jalan. Maaf banget, jalan-jalan ke sono ke sini rombongan bla 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 bla. Terus ada yang ngomong begini Bu, ketika lagi di share kan, wah hebat tuh jalan-jalan dulu. Dia bilang gini, dia jalan-jalan dulu nih katanya utang kagak dipikirin. Bukan bayar dan pikirin. Itu yang utangnya itu. Lah ini coba bayar utang dulu baru jalan-jalan. Ini mah utang kagak dipikirin, bayar jalan-jalan. Kalau bagaimana kan pakai duit kan? Ya, jalan-jalan kan pakai duit kan? Oke lah, gratis ongkosnya, jajannya? Nggak cukup cepet. Iya, ini kita masih punya utang. Pikirin utang dulu, Bu. Jangan sampai ibu nge-share. Wah, mending kalau yang berani komen Bu langsung, utangmu bayar dulu dong. Enak, ini kadang-kadang ngomong pada di belakang. Ya Bu ya. Nanti semua ini Bu, apa yang kita ketik itu kita ini dari tangan semuanya. Ya, boleh jadi di dalam surat Yasin itu dijelaskan ya Bu ya. Nanti suatu hari ayo manaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kan begitu Bu. Ya, nanti mulut kita itu udah gak bisa berbicara lagi. Yang berbicara tangan, makanya sekarang aja udah tangan udah ngomong. Coba Ibu deh. Kalau Ibu ngetik Ibu kan ya tangan kan? Coba Ibu lihat. Iya. Baik buruknya itu ya dari tangan Ibu. Mengetik itu loh Bu. Makanya Ibu hati-hati ya, punya HP digunakan yang sebaik-baiknya. Kalau Ibu gak bisa komen yang baik, Ibu lihat aja deh. Kalau kira-kira masalahnya sampai aja, astagfirullahaladzim, begitu aja Bu. Ya, Ibu boleh komennya astagfirullahaladzim pun nggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Kalau baik-baik, alhamdulillah. Kalau berupa doa, amin ya robbal alamin. Kadang-kadang maaf, Ibu orang baca Quran begitu bagusnya, Ibu jarang kasih jempol.
Tapi giliran yang itu tuh, ikut. Jempolnya, apanya, beliau ditonton sampai habis. Gitu. Inilah kesalahan kita. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, apalagi ini sekarang kita bantu doa aja saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah Bu, kemarin dapat kabar lagi ya dari Bekasi. Pas itu di share udah sampai itu, ya ambulan, ya dari rumah Pratama. Rumah, subhanallah. Ya kata Umi, alhamdulillah udah ada laporan Bu. Walaupun saya tidak bisa hadir karena kesibukan, gitu ya Bu. Karena kalau kita tidak bisa kan kita berdoa, membantu. Alhamdulillah mungkin Ibu saya ini kemarin udah ada yang ngasih sedikit-sedikit ya. Dari Nurul Amin kemarin 360 ya untuk kesana. Nanti kan ada di Wisma Mukti nih Bu, tanggal 19 besok Minggu. Iya Minggu, tanggal itu di bawah Mukti. Jadi kemarin kan kota, sekarang kabupaten. Itu Ibu, ini udah ada yang ngasih nih. Ada yang 360 dari Nurul Amin karena kemarin Maulid. Terus dari Nur Iman 120, dari perorangan 100, dari BTP kemarin 400. Udah ada 400. Udah ada. Ya, kurang lebih 7 kali ya, 700-an. Ini udah ada masuk. Karena dari BKMP bilang ini gimana? Ya, ada yang pada masuk, ada yang 2 juta, ada 5 juta gitu. Ada yang tadi 1 juta gitu ya. Nanti biar disampaikan ke sana. Jadi mereka udah punya linknya gitu ya. Kita jangan sembarangan kasih aja ya Bu. Nanti mungkin dari Al-Muslimin kita nggak minta harus segini enggak. Yuk kita bareng-bareng begitu ya. Di samping kita berdoa, kita bareng-bareng mau berapa aja kita loh ya. Nanti Ibu dipintain biar nanti jadi satu. Mungkin catatan saya dari majelis taklimnya di buku saya, di catatan saya, buku kas ya, buku kegiatan. Tapi nanti saya di situ atas nama atas nama Al Mustafa. Jadi Al Mustafa dari Istighfar, gitu ya Bu ya. Majelis Al Mustafa, Majelis Istighfar. Makanya saya minta bantuan jadi sedikit-sedikit Bu. Nanti kita buletin atas nama Al Mustafa Majelis Istighfar. Gitu. Ya Bu ya. Saya minta bantuannya nanti. Nah ini Ibu. Jadi kita kembali seperti itu. Kita bangga ya Bu ya. Alhamdulillah sampai ke sana. Itu saya bilang itu gimana bawanya? Enggak tahu dikawal Bu. Jadinya posisi mobil satu pesawat itu dikawal sama apa namanya? Hercules. Jadi kirain saya kok bisa sampai sana gitu ya. Jadi pengawalannya memang alhamdulillah Ibu tertolong gitu ya. Saya bilang. Oke Bu, mudah-mudahan kita doain ya Ibu orang-orang yang bertakwa, doanya dikabul sehingga saudara kita yang ada di sana biar cepat berlalu ya. Biar cepat berlalu, kemenangan berpihak kepada yang benar. Makanya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Insyaallah. Ya, terus yang selanjutnya 5. Makalah ke-55 ya. Qala Malik bin Dinarin radhiyallahu anhu. Qala Malik bin Dinarin radhiyallahu anhu. Bis salasan bisalasi tadi. Bis salasan bisalasi hatta takuna minal mu'minin al-kibra bit tawadu wal hirsa bil qanaah wal hasada bin nasihat. Jadi ya qala Malik bin Dinarin radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, Iblis cegahlah salasan bisalasin 3 perkara dengan 3 perkara lainnya. Hatta takuna minal mu'minin
sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman. Sehingga termasuk orang-orang yang beriman. Cegah, kata Malik, disuruh cegah yang tiga dengan yang tiga agar keimanan kita sempurna. Ini hadisnya. Apa itu ibu? Yang pertama, al-fitro bitawadu, ya, yaitu hilangkan sifat takabur dengan tawadu. Apa sih artinya tawadu? Ibu lihat keterangannya di belakang. Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil faqor. Takabur yaitu yang selalu memandang dirinya sendiri. Kita nih Bu, misalnya memandang dirinya sendiri dengan pandangan bahwa dirinya itu mulia, gagah, mulia, gagah. Saya pernah sering sampaikan, pokoknya kita mah selalu menganggap diri kita sek Sunda pang-pangna, pak segalana lah kita, pinternya, cakepnya, kayanya, gitu. Itu kalau orang yang sombong, gagah, dia nggak pernah minta bantuan orang lain, ya. Tapi memandang orang lain itu dengan penuh ibu enak, lemah, dia mah nggak ada apa-apanya. Itu orang yang takabur, orang yang sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya Bu ya, tidak termasuk. Adapun tawadu, makanya tadi harus dikerjakan tawadunya itu Bu, melalui tawadu. Apa tawadu? Ya, tawadu itu sebaliknya, ya, bersungguh-sungguh mencari sesuatu dalam artian kita itu pokoknya orang yang tawadu itu sebalik daripada yang keangkuhan tadi. Orangnya gak merasa gitu ya Bu ya, gak merasa kita teh yang paling pinter, paling bener, tidak. Dan jadi mempunyai hati yang betul-betul hati yang lembut tadi, lembut hatinya, seperti itu Ibu. Jadi takabur dihilangkan dengan sifat tawadu, ya, mudah-mudahan. Terus yang kedua apa? Wal firso bil qanaah, wal firso bil qanaah, yaitu hilangkan sifat rakus dengan sifat qanaah. Apa sih Yesu itu? Al-jihadu fi syai'in yatlubu, bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, ya. Terus yang namanya qanaah, ar-ridho bil qismah, itu qanaah, senang terhadap pemberian Allah. Artinya kalau qanaah merasa cukup gitu ya dia, nerimain deh kalau masih dibilang. Orang yang qanaah itu orang yang nerimain apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, ya Bu ya, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kadang-kadang kita diuji Bu. Di dalam surat Tuhan juga ujian, kita diuji selalu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris shabirin. Ya, intinya pokoknya kita semua diuji dengan rasa takut semua-muanya Ibu. Takut apa? Takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, takut kehilangan harta, takut kehabisan, ya Bu ya, kehabisan buah-buahan dan lain-lain sebagainya. Tapi kata Allah, wa basyiris shabirin, berikan kabar kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Qanaah insya Allah termasuk orang yang sabar. Kira-kira kita udah qanaah belum? Jangan bilang nggak tahu. Kira-kira kalau Ibu lagi diuji, ya, kira-kira kita udah termasuk belum sih orang yang qanaah? Kayaknya belum maksimal ya Bu.
masih ada emosi-emosi sedikit ya, walaupun emosinya itu selesai terus kita istighfar, kita banyakkan melakukan istighfarnya ya Bu ya, daripada nerima sih Bu, tapi sambil ngomong ya saya mah nerima ya Allah, tapi kok begini-gini amat ya tapi nerima tapinya kok begini-gini amat, masih ada sebutan begitu ya. Makanya kita lagi berusaha, bisa nggak kita nih Bu, di usia kita yang sedikit lagi, kita sedikit lagi loh, yang namanya kematian itu sebentar lagi. Kapan? Ya kita nggak tahu ya. Kita lihat Bu, terutama ya, saya usia udah sepuh, udah tua. Yang di bawah saya aja udah mulai Bu. Kemarin saya sedih waktu ketika saya kondangan keluarga dari Muhammad Yunus, orang tua saya yang pergi, memang yang terus, jadi anak mantu gak dibawa. Di mobil Bu, saya, Ali, Tina, sama Aan, 3 berempat ya. Biasanya kita berlima. Ini gak ada pasangan, yang ada pasangan cuma satu, Ustazah, yaitu Ustaz Eko. Memang saya jujur Bu, ini gak pernah pisah. Kalau kemana-mana teh pasti berdua. Kemana-mana teh pasti berdua. Itu Ustaz Eko sama Ustazah. Kalau gak berdua, dia begini. Oke, terus di mobil sedih, Pak Anda sedih banget nih. Kata saya, ini keluarga Yunus, kita sekarang tinggal berempat. Iya, anggap aja deh itu Ustaz Eko gantiin ini. Udah di mobil itu Ibu, saya sedih kayaknya ya Bu ya. Seperti itu yang di bawah saya udah. Oh, kita sayang Bu, tapi Allah lebih sayang gitu. Jadi kalau ada yang ngambil siapa duluan, memang yang namanya kematian itu pasti Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ngambil itu nggak melalui abjad, kalau abjad kan dari A, B, C, D, E, F terus ya sampai Z lah, tidak. Dan Allah juga nggak ngambil yang duluan lahir duluan lagi, tidak seperti itu. Makanya kita jangan menganggap saya ini misalnya anak yang ke-6, apalagi saya ini anak yang bontok. Jadi ntar kalau yang duluan dulu baru yang bontok, enggak begitu. Sekarang buktinya nyatanya ya Bu ya. Kadang-kadang suami kan imam Bu. Yang namanya imam biasanya ya makmumnya dulu, tapi ini imamnya dulu yang diambil. Ubaidillah bin Shalih ya Bu ya. Itu suami dari Ibu Ustazah Cucu ya, meninggal pas barengan dengan Bu Kopong. Bu Kopong itu waktu lagi ada akikah kemarin, akikah itu suaminya. Memang udah sakit Bu, sakit terus, operasi udah berapa kali keluar masuk rumah sakit. Makanya beliau udah jarang aktif. Dia izin nih, urusin dulu suamimu adalah surga, saya bilang. Berbarengan bapaknya dirawat, ibunya meninggal. Itu cucu kampung. Makanya udah musibah ya. Kita sayang, Allah itu lebih sayang. Makanya saya kesali udah ngaji mah gampang ya. Yang penting kita baca Fatihah terus. Nah bareng-bareng itu suaminya dirawat ya, ibunya meninggal di kampung seperti itu. Ya gimana tuh? Udah gelap rasanya ya Bu ya. Kalau kata bahasa kiamat kan kiamat, tapi karena kita orang beriman, ya memang setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Sekali lagi Ibu harus ingat ya, Allah mengambil ruh kita dari jasad kita itu ya tidak pernah tahu, dan tidak menurut abjad, dan tidak menurut setiap yang keluar duluan itu yang diambil, tidak ya Bu ya. Allah itu
mengambil kita ya sesuai dengan keinginannya ya. Makanya ada yang namanya rukun iman yang keenam, percaya dengan adanya takdir baik dan buruknya ya. Ibu, jadi mudah-mudahan kita termasuk lagi belajar sampai kita mati, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang ya Bu ya, menerima banyak syukur. Tadi saya bilang sekalipun kita tidak sesuai dengan keinginan kita, belajar itu. Kalau senang semua orang siap ya. Kita kalau berdoa, saya berdoa ya Allah berikan saya ya rumah yang kecil tapi gede. Begitu. Rumah yang kecil tapi gede. Rezeki ya Bu ya, yang halalan, thayyiban, mubarakah, wasiat, mintanya yang banyak. Ya minta, emang kita minta rezeki yang banyak, yang berkah, halal. Nah ini, jadi kita minta seperti itu. Ya Allah, saya minta pasangan, dia jelek asal ganteng. Dia jelek asal ganteng. Gimana sih jelek asal ganteng dia? Iya, biarin jelek tapi ganteng. Mungkin kalau paras mah jelek mampu orang cinta. Yang namanya cinta mah jangan manusia. Ya kita lihat tembok didandani juga seneng. Itu maksudnya bukan wajah mah. Yang penting kan ini hatinya. Ya, biar miskin asal kaya. Ya kaya hati benar. Orang kalau kaya hati sayang sama istri, sayang sama keluarga. Buat apa kaya dunia Bu? Kalau dia nggak kaya hatinya, ya. Dan terus yang ketiga yaitu wal hasada bin nasihati, ya, hilangkan hasud dengan nasihat, ya Bu. Hilangkan hasud dengan nasihat. Apa sih Ibu yang namanya hasud? Tamanni zawali nikmatil mahsudi ilal hasidi, yang mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain agar berpindah. Itu Bu, agar berpindah, itu namanya orang hasad. Ya, dia paling gak suka kalau lihat orang itu senang, sukses, berhasil, gak suka. Paling gak suka. Apalagi kalau Ibu udah bicara tentang kesuksesan orang tersebut, dia itu udah paling alumni, ya Bu ya. Itu orang yang hasad, artinya sirik. Makanya saya sering sampaikan sama Ibu, kalau lagi tersirat hati Ibu benci sama orang, ya, benci sama orang, apalagi ketika orang itu lagi naik daun, ya, itu kita kayaknya benci. Ibu buru-buru tuh baca surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya dari yang seperti itu. Gitu. Banyak terus istighfar agar hati kita tidak seperti itu. Coba dari Ibu, orang kalau lagi benci, ya Bu ya, lagi hatinya nggak bagus, coba Ibu lihat, terutama dengan kiri kanan kita deh. Kiri kanan kita lagi maju. Kita ini enggak deh. Tapi kalau sedikit ada tersirat gitu, begitu. Nah itu udah mulai. Itu hati-hati. Harus dengan apa Ibu? Kita dengerin nasihat-nasihat. Ya, Ibu ngaji di sini. Ya, Ibu dengerin kalau bukan pengajian melalui apa sekarang banyak grup-grup. Ya, kayak Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya. Itu kita cari. Kita pengen tahu Ibu. Ya, terus kita baca Quran. Artinya nasihat itu apa sih Bu? Ad-du'a'u ila ma fihi sholatu wa nahyu amma fihi fasadu. Menyeru orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain kepada kerusakan. Jadi jangan sampai Bu. Ya, di sini dijelaskan juga. Ini hadis la yajtami'u fi jawfi abdin al-imanu wal hasad. Dalam sebuah hadis disebutkan iman dan hasad itu tidak akan satu, tidak akan berkumpul dalam hati seseorang hamba, antara iman dan hasad. Makanya iman kadang-kadang yazid, iman kadang-kadang yanqus, iman kadang-kadang yazhab. Ya kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang iman itu berkurang, kadang-kadang
kalau iman yang udah nggak ada, hilang rasa malunya. Hilang rasa malu. Kalau orang udah hilang rasa malu, ibu, apapun yang dia kerjakan, ya, terutama yang buruk-buruknya, maka dia nggak malu, ibu. Ngomong juga nggak ada malu-malunya, gitu. Ya. Jadi hilang malu. Ya, ini kalau dia nggak bakalan bersatu. Tapi kalau iman lagi tinggi, ya, maka tidak ada yang namanya penyakit hasad. Ya, kalau kata kita mah hasad, hasud itu yang suka ngasut, provokator. Supaya orang itu berantem, supaya orang itu membenci. Makanya ibu, kalau udah ibu benci sama seseorang, jangan suka ngajak-ngajak orang lain. Itu namanya provokator. Provokator sifatnya yang dimiliki oleh yang namanya makhluk setan. Nah, kita kalau kita jadi provokator berarti setan. Mukanya doang manusia ibu. Ya bu ya, mukanya manusia. Makanya ibu harus betul-betul hati-hati ya. Jadi pada hari ini kita saya menyampaikan ya ibadah, niatin lillah. Ya, bagaimana caranya kita terus curhat kepada Allah. Agar kita nanti mendapatkan keuntungan yang kita harapkan surganya Allah. Gitu. Ambil hatinya Allah agar Allah ridho kepada kita. Makanya dibuang itu yang tidak tadi ibu. Yang Malik ini mengatakan, ya Malik ya mengatakan apa? Tolong 3 aja ibu. Ya, ketika memiliki kesombongan, untuk menghilangkannya itu yaitu dengan sifat tawadu. Terus bagaimana lagi? Kalau lagi ada yang namanya kita lagi pengen rakus, rakus itu apa sih rakus ya? Rakus orang yang gak cukup. Iya, banyak keinginan rakus itu bu. Serakah? Ya serakah. Tapi kalau menuntut ilmu boleh bu rakus. Beda ya, kan ada alala tanahul ilma illa bisitatin saunti ka'an madmu'iha bibayari dakain wahirsin waslimarin wa bulghatin. Terus wahirsyari ustadin watuli jamani. Ini saya bilang Ali saya begitu. Jadi kalau kita betul-betul ibu kepengen mendapatkan ilmu, ya satu sakair ininya harus bersih, jadi orang yang cerdas. Yang kedua hirsin, rakus semangat, cari kejar. Yang ketiga wastik, istabro, sabar. Ya sabar kalau kita dalam menuntut ilmu. Ya kan ada berapa tuh? Tadi 6 ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Sauntika al-madmu'iha bibayanin zakain wahirsin waslimanin wabulghah. Wabulghah artinya kalau kita mau pinter ya harus memakai ongkos ya bu, pakai duit ya. Ibu kemarin juga kan pakai duit kan, pakai duit kesini, keluarin duit, mau pakai duit bu. Ya, ini belajar pakai duit. Kalau lagi nggak punya duit, kalau di sini mah ada toleransi, nggak apa-apa. Misalnya ibu lagi kagak punya duit, ya tapi kalau yang ibu formal, ya kayak pesantren, belajar, ya harus ada bayaran. Iya itu ada namanya SPP. Ya. Terus kemudian wakil sadi ustazin. Kalau yang namanya nuntut ilmu itu harus dengerin petunjuk guru. Ya ada gurunya. Jangan belajar sendirian. Kalau belajar sendirian, gurunya setan. Kan ibu ngertiin sendiri jadinya. Jadi kalau ada emang yang gitu nggak mau ngaji. Saya udah belajar sama Mbak Google. Mbak Google kadang-kadang ada salahnya juga. Saya kalau ikutin Mbak Google memang itu kemana-mana. Diajakin ngaku-ngaku dulu. Nah, udah ya ini mah tadi lewat situ sebetulnya. Gitu. Ya, seperti itu. Dia mah semaunya dia, ya. Terus ibu waktu zamanin orang untuk ilmu itu waktunya nggak singkat, panjang. Makanya harus ada sabar. Seperti itu ya bu ya. Mudah-mudahan ibu kalau ibu sering dengerin nasihat ya,
insya Allah ibu nggak akan menjadi orang yang rakus serakah, apalagi rakusnya untuk urusan dunia. Kalau dunia semakin dikejar, ibu semakin capek, semakin lelah, kehabisan tenaga. Kenapa? Dunia dikejar seperti kota Morgana. Ya seperti itu, kota Morgana itu. Kita lihat dari kejauhan kayaknya itu ada gitu ya, yang kita inginkan ke air kalau di sana, seperti waktu Siti Hajar mencari sumber air, ya itu alhamdulillah perjuangan ya Siti Hajar, ibunda Siti Hajar, sekarang sampai sekarang air itu masih kita nikmati ketika kita di sana yang namanya air Zam berkumpul ya. Waktu itu tujuh mata air kesentuh dengan kakinya Nabi Ismail maka berpencar sampai 7. Dia kebingungan, orang sampai 7 ya Bu ya, keluar semuanya ya berdua-dua dengan Ismail sampai dengan zam, kumpul. Makanya air sampai sekarang Bu ya udah berapa miliar manusia kali ya, tapi tetap ibu itu air nggak pernah kering, sumbernya itu ada. Alhamdulillah, itulah suatu kebanggaan kita sebagai umat Islam memiliki air. Tapi hati-hati, di sini banyak tuh air ajaib kalau kemana-mana gitu ibu. Kalau lagi apa tuh? Kalau lagi syuara itu pada bawa jerigen. Ada air. Ya nggak apa-apa kalau ibu bilang ini dulu tempat mandinya ratu ini, najak ini, nggak apa-apa kalau ibu mau mandi lagi cuci muka nggak apa-apa. Jangan dibawa-bawa, ini air Zam-Zam. Ya Allah, air Zam-Zam nggak ada di sini Bu, adanya di muka. Kan begitu ya Bu ya. Mungkin itu aja Ibu yang saya dapat sampaikan ya. Ada yang bertanya enggak? Udah paham semuanya? Kalau udah paham udah. Cuma saya kesel ya Ibu, saya kadang-kadang datang acara masih di awal. Kalau Ibu mau baca apa-apa, Ibu ada saya jangan aja Bu. Malah lebih senang kalau ada guru. Iya Bu ya, tapi kan bacaannya kalau salah bisa dibenerin. Jadi ibu sebenarnya bisa karena ada guru terus ketakutan, jadi banyak salahnya. Tenang aja, apalagi ibu makanya kalau ada guru jangan hafal. Kalau ibu suka grogi, ya buka kitabnya gitu, Bu. Kita baca. Kan walaupun ada guru ada kitabnya, dia baca kan. Jadinya nggak grogi, biarin aja. Tuh guru mau ngeliatin kayak mau nggak kayak, kan. Dilihatin ibu pakai ininya aja, insya Allah ya. Jangan grogi. Pokoknya semua sih bukan Ica aja sih. Kalau saya udah datang duluan, itu udah datang baik. Katanya orang antar aja. Malah enak ibu. Saya kepengen begitu kalau nggak ada acara. Saya kepengen dari awal ibu baca Quran, saya ngikutin. Ibu baca tahlil, saya juga akan ngikutin. Enak ya Bu ya. Jadi bukannya ibu berdoain keluarga saya meninggal aja, saya juga ikut di dalamnya. Ya ingetin, baca rawi juga begitu. Kalau ada guru salah mulu itu rawi. Padahal kalau saya dengerin, Bu, saya kadang-kadang di jalanan, benar-benar banget bacanya. Cuma pas sudah ada guru datang begitu. Coba ibu belajar. Itu doa Rabbi shrah li sadrinya dibaca terus ya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan gitu. Ya, semua ibu kalau grogi, saya juga grogi, yang udah begini juga udah grogi. Cuma ya Bismillah aja, insya Allah. Jadi enak dibenerin gitu loh Bu. Nanti dipanggil sini, ini ada kesalahan di sini, kan enak ya Bu ya. Gitu. Nah untuk itu ibu kita nasihat libat, nanti kita berganti di wilayah pertama di angkat coba dari nah itu di pasarnya udah berbeda, ya. Pasal yang berbeda, mungkin 3 ini 4 nanti ya. Terus ibu sampai nanti kita selesai nasoihul ibad. Nasoihul itu jamak daripada nasihat untuk kita ibad, artinya beribadah agar kita tidak salah dalam beribadah. Makanya tadi wakil tadi ustadi selalu pakai guru. Kalau kita mau belajar itu kita harus ada gurunya ya. Ada gurunya, itu guru pasti punya pegangan, bukan pegangan yang itu kita bukan takutnya kita dikatakan saya punya pegangan ya nggak apa-apa, ibu masih ada dalam Al-Quran ya dengan sholawat ya gitu kayak di Bilqulub itu kan pegangan
Ya, mudah-mudahan Ibu sering baca itu. Ya, dalam Al-Quran diperbolehkan Ibu kita mempelajari ilmu. Ya, jangan sampai salah jalan, sesat nantinya kita. Ya, nah itu aja Ibu. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dahulukan dengan pembacaan umul kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan karena dan berkah surat Al-Fatihah yang pertama selalu kita khususkan itu tujuan yang besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat sampai pengikutnya. Yang keduanya kita kirimkan sekali lagi untuk para almarhum dan almarhumah keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup mudah-mudahan kita mohon kepada Allah melalui karamah dan berkat surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur kita di dalam doa. Allah sehatkan badan jasmani rohani kita untuk beribadah kepadanya. Allah berikan kekuatan iman dan Islam agar betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah sampai Allah memisahkan ruh dan jasad kita dalam husnul khotimah. Allah berikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah, wasi'an untuk beribadah. Ya Allah, mudah-mudahan kami sekeluarga biar bisa berziarah ke makam panutan kami, kekasih-Mu ya Allah, yaitu Muhammad Rasulullah yang berada di Masjidin Nabawi, dan datang ke rumah-Mu ya Allah, yaitu untuk bertawaf dan bersa'i yang berada di Masjidil Haram. Kita minta bersama keluarga dari anak, mantu sampai ke tingkat cucu cicit ya Bu, biar pada bisa ke sana. Berikan kami rezeki ya Allah yang halalan, yang banyak agar bisa sampai ke sana. Ilmu yang kami tuntut ya Allah berikan menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat agar kami bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah khususnya bagi keluarga kami. Kami bisa mendidik kepada putra putri kami sehingga soleh dan solihah. Anak menantu kami juga soleh dan solihah. Rumah tangga kami, rumah tangga anak menantu kami dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Yang belum punya menantu biar cepat-cepat diberikan menantu, yang belum punya cucu biar cepat-cepat diberikan cucu, yang belum punya anak biar cepat-cepat diberikan anak. Yang sedang masalah dalam rumah, dalam lingkungan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan kita. Khususnya kita doakan untuk ketua majelis taklimnya beserta segenap para pengurusnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan keberkahan, wabil khusus berkah ikhlas dan sabarnya. Dan guru-gurunya juga kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrah wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Muhammad wa Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muhilal aqwala qawil halana ila ahsanil hal wa hassil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majelis Taklim Al-Muslimin Kampung Bulu yang mufarrija farijana mana mana farajan ajila birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.